wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Wa lal mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang ilmu shorof. Ilmu shorof kemarin terakhir saya berikan catatan dua kaidah, yaitu kaidah yang nomor 5 dan kaidah nomor 6. Kita bahas kali ini kita membahas kaidah ilal dulu, nanti amsil atau tasrifiyahnya kita maknai atau kita bahas pertemuan yang akan datang. Dibuka kembali catatannya, dicatat ya, dicatat semua. Al-qaidatu al-khamisatu. Kita membahas tentang kaidah yang nomor 5. Pertemuan yang kemarin dan kemarinnya lagi saya berikan catatan yang kemarin. Idza tatarrafatil wawu wal ya'u wa kanata madmumatan uskinata. Nah, ketika ada wawu atau ya jatuh di dalam apa itu akhir kalimat, lalu di akhirnya itu wawu atau ya itu menyandang huruf wawu, ya. Maka apa? Maka wawu atau ya tersebut itu harus disukun atau diuskinat, disukun atau dimatikan. Karena apa? Nanti karena listiqbalid dhammati, listisqalid dhammati, karena menyandang beratnya dhammah itu berada pada huruf wawu atau ya. Kita langsung saja. Yaghzu. Kemarin kan kaidah yang nomor 5, yang kaidah al-qaidah tuh al-khamisatu. Kaidah yang nomor 5 itu ketika ada wawu atau ya jatuh pada akhir kalimat, maka wawu atau ya itu harus diuskinat. Uskinat itu apa? Disukun. Disukun. Contohnya seperti lafaz apa? Yaghzu. Yaghzu. Yaghzu ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dari kata huza yaghzu. Huza yaghzu atau fa'ala yaf'ulu. Yaghzu ini adalah fi'il mudhari' yang mengikuti wazan yaf'ulu. Yaf'ulu, wazannya yaf'ulu, ini wazannya. Nah, yaghzu ini sama juga dengan wazan yaf'ulu tidak? Ya, sama. Fathah, fathah. Sukun, sukun. Lalu dhammah, dhammah. Yang terakhir, lu kok sukun? Ini ada hal yang dibuat pedoman, yaitu wazannya adalah yaf'ulu, berarti akhirnya itu harus apa? Dhammah, berarti ini sukun, berarti ini adalah yaghzuhu, ini adalah rekayasa. Ini bukan pada bentuk aslinya. Aslinya apa? Aslinya yaghzu, yaghzuhu. Ya, aslinya seperti ini. Ghaza yaghzuhu, fa'ala yaf'ulu. Yaghzuhu ini asalnya yaghzuhu, karena yaghzuhu ini adalah mengikuti wazan yaf'ulu. Yaghzuhu, yaf'ulu sama. Nah, ketika lafadz fi'il mudhari' ini mengikuti wazan yaf'ulu, lah terkena kaidah yang nomor 5 ini, yaitu apabila ada wawu atau ya, ini wawu,
berada pada akhir kalimat. Akhir kalimat, wawu ini berada pada akhir kalimat akhir kalimat, karena ini terletak pada akhir kalimat wawunya ini. Uskinat, maka harus wawu atau ya itu maka harus disukun. Maka berubahlah yakzu ini menjadi yagzu. Wawu ini disukun. Asalnya yagzu ala wazni yaf'ulu, maka berubah menjadi yagzu karena terkena kaidah nomor 5 ini. Nomor 5 ini adalah apabila ada wawu atau ya berada pada akhir kalimat dan dibaca dhammah. Ini kurang. Wawu atau ya berada pada kalimat dibaca dhammah, maka wawu atau ya ini wajib, bukan wajib ya, harus wajib disukun. Karena apa? Listisqalid dhammah, karena menyandang beratnya wawu itu menyandang dhammah. Wawu itu menyandang dhammah itu berat. Wawu atau ya menyandang dhammah pada akhir kalimat itu istisqal ya. Istisqal. Yarmi juga seperti wazan yarmi juga, ini ketika wawu ya sudah ya, asalnya yagzu berubah menjadi yagzu karena terkena kaidah nomor 5 ketika ada wawu atau ya jatuh pada akhir kalimat dan dibaca dhammah, wawu ini dibaca dhammah maka harus wajib disukun, maka berubah menjadi yagzu ya sudah. Ini contohnya ketika wawu lal. Contohnya ketika ya apa? Yarmi, Roma yarmi, Roma yarmi, Roma yarmi. Misalnya seperti ini. Yarmi yaf'ilu, misalnya Roma yarmiu ala wazni yaf'ilu. Berarti asalnya yarmiu. Apabila ada wawu atau ya berada pada akhir dan dibaca dhammah yarmiu, maka wajib disukun. Uskinat, maka ya atau wawu ini harus disukun. Fasoro yarmi, fasoro yarmi, atau boleh ditulis seperti ini yarmi ya, yarmi. Karena ada wawu atau ya ini jatuh pada akhir kalimat dan ya ini dibaca dhammah maka wajib disukun. Fasoro yarmi, asalnya seperti ini ya, yarmi. Yarmi ini adalah rekayasa yang asalnya itu yarmiu terkena kaidah nomor 5 ini, maka yarmiu ini berubahlah menjadi yarmi karena terkena kaidah wawu atau ya berada di akhir dibaca dhammah maka harus diuskinat, maka harus disukun, maka berubahlah menjadi yarmi seperti itu. Atau lafadz ghazin, seperti lafadz ghazin kemarin ubdilatal wawu wal ya'u li wuqu'iha badal kasri fasara ghaziyun. Suma asyuna sunu dudumati alaiha fil tiqa sakinin wa huma al ya'u wal tanwinu fasara ghazin. Fa khudifat al ya'u daf'an lit tiqa lis sakinataini fasara ghazin. Atau lafadz yang lainnya seperti lafadz ghazin itu ala wazni fa'ilun. Atau lafadz yang lainnya ini ketika berada di fi'il mudhari'. Ketika berada pada isim fa'il itu nanti ada beberapa kaidah yang lain. Seperti lafadz ghazin, ghaziwun, ala wazni fa'ilun. Ini ada beberapa cara pengilalan. Ghaziwun ini kan terkena kaidah nomor 5, tapi
harus beruntut dulu. Ubdilatal wawu wal ya oleh gue badal kasrati. Maka wawu itu harus dibuang. Fasarahu zin. Fasarahu zin. Ubdilatal wawu ya'an. Wawu itu harus diganti ya, wawu ini harus diganti ya karena jatuh setelah kasroh ya, jatuh setelah kasroh. Karena apa? Huruf kasroh itu berdekatan dengan ya kemarin. Kalau huruf wawu itu berdekatan dengan dhammah ya. Usan seakan-akan zin, zi, kan seakan-akan ada ya-nya, zi. Nah, ini berdekatan, ini namanya zu dengan wawu. Nah, ini berdekatan, namanya huruf yang berdekatan dengan dhammah dan kasrah. Kenapa kok diganti ya? Karena yang berdekatan dengan kasrah itu adalah ya. Wawu ini diganti ya, wawu diganti ya, diganti ya. Maka berubahlah menjadi ghaziun. Ghaziyun. Nah, summa uskinat al-ya'u listisqa lid-dhammati 'alaiha fa iltiqa'u sakinani wa huma al-ya'u wat tanwinu. Nah, barulah terkena kaidah nomor 5 ini bisa. Ya ini berada pada akhir kalimat dibaca dhammah maka harus disukun ya, maka harus disukun, maka harus disukun. Ya berada pada akhir kalimat dibaca dhammah maka harus disukun. Fasoro ya ini disukun, fasoro berubahlah sukun, wajib disukun maka berubahlah menjadi ghaziyun. Ghazi atau bisa disebut ghazin seperti ini. Kenapa? Beratnya dhammah menyandang ya, beratnya menyandang dhammah maka harus disukun atau ghazin. Kok bisa dibacanya? Karena sama juga menyandang ya ini ya. Ya ini loh. Ya ini kan seakan-akan ghazin. Seakan-akan kan zin itu ada tanwin ya. Tanwin itu ketika ada huruf tan, seperti ada huruf yang sama. Zin seperti ini loh, tan ya toh, seperti ada huruf yang sama, ada dua huruf yang sama. Nanti pada kaidah yang selanjutnya nanti kita bahas. Nah, yang intinya kaidah nomor 5 itu bertempat di sini. Maka ya ini tidak digunakan lagi, maka berubah menjadi wazin. Ini runtutan kaidahnya. Nanti ini beda kaidah lagi, ini nanti beda kaidahnya. Intinya kaidah nomor 5 ini bertempat kepada wazin ini. Ghaziyun ini yang ada akhir kalimat berubah. Berarti lafadz ghaziyun ini terkena beberapa kaidah, bukan hanya kaidah nomor 5 saja. Kita fokus pada kaidah yang nomor 5 seperti itu, okay? Contohnya seperti itu. Paham ya? Kaidah nomor 5. Lalu kita melanjutkan kaidah yang nomor 6. Dua kaidah ya. Al-qaidatu as-sadisatu. Idza waqa'atil wawu rabi'an fasaidan fit tarafi wa lam yakun ma qablaha madmumatan ubdilat ya'an. Nahu yardo yakwa asluhuma yardo. Nah, ketika ada wawu atau ya, ketika ada wawu jatuh berada pada keadaan yang nomor 4 atau berada di akhir 4 dari lafadznya. Nanti saya sebutkan. Atau 4 atau ke atas. Atau 4 atau ke atas. Atau berada di lam fi'il. Lan huruf kang sadurunge atau huruf sebelumnya wawu itu dibaca dhammah.
huruf sebelum wawu itu dibaca doma, dibaca doma, ya toh. Mau seperti ini. Dan huruf yang sebelum wawu itu tidak dibaca doma, maka wawu kang mau atau wawu yang tersebut itu harus diganti dengan ya. Fasara yardu, yarfa, yakwa. Seperti itu ya. Paham? Nah, kita membahas kaidah yang nomor 6. Al-qaidatu as-sadisatu. Kita membahas kaidah yang nomor 6. Ketika ada wawu ya, jatuh berada pada nomor 4, berarti urutan keempat atau berada di lam fiil. Wawu berada di nomor 4 atau berada di lam fiil, dan huruf huruf sebelum tidak doma, maka harus diganti dengan ya. Yang akhirnya nih, maka harus diganti ya. Contohnya seperti lafadz yardu. Yardu asalnya yardu, berarti yaf'alu. Yardu yaf'alu, berarti fi'il mudhari, wazane yaf'alu. Berarti ini tidak sesuai dengan lafadz yaf'alu, langsung hurufnya mek telu tok harokatnya, berarti tidak sama, tidak sesuai. Berarti ini adalah ciri-ciri lafadz yang rekayasa. Yardo ini adalah asalnya yardowu. Nah, nek yardowu yo podo. Yaf'alu yardowu podo. Fathah, sukun, fathah, terus dumah, sama. Hurufnya juga 4. Jirolu 4. Berarti yardowu wazannya adalah yaf'alu. Nah, ini baru sesuai. Yardo ini berarti adalah lafadz yang rekayasa. Asalnya yardowu. Nah, terkena kaidah yang nomor 6. Ketika ada wawu berada di nomor 4, 1, 2, 3, 4 ya, 4 berada nomor 4 atau yang lebih, ini kan 1, 2, 3, 4 berada pada nomor 4 atau berada pada lam fi'il. Yaf'alu berarti lam fi'ile iki ya, lam fi'il. Yaf'alu berarti lam ini adalah wawu ini adalah juga lam fi'il. Wes sesuai. Huruf sebelumnya tidak didumah. Lah, huruf sebelum wawu ini apa? Fathah, berarti juga betul masuk. Wawu berada 4, huruf sebelumnya tidak dibaca dumah, maka harus diganti dengan ya. Diganti dengan ya. Fasoro, maka diganti dengan ya. Fasoro doyu, berarti kan asalnya ini ilalane ngono, fasara doyu, fa ubdilat al ya'u alifan litaharruka ba'da fathatin mutasilatin fi kalimati fasara do, maka
ya ini huruf sukun ini ini dibuang, dhamma ini dibuang. Karena apa? Ini nanti kaidah yang selanjutnya ada. Karena apa? Huruf apa? Ya ketika menyandang harokat dhamma ini berat, dan juga huruf sebelumnya itu terbaca fathah, maka ini dibuang, huruf sukunnya ini dibuang. Itu ada. Fa'ubdilatal ya'u alifan litaharrukiha. Fa'ubdilatil ya'u alifan litaharrukiha. Berarti ya itu diganti dengan alif litaharrukiha ba'da fathatin, karena huruf sebelumnya itu fathah. Ini ya ini diganti alif. Nanti ada alif maksurah atau mangkus itu namanya. Mangkus atau maksur. Nah, itu ada di nahwu ya. Mangkus atau maksur, mangkus atau maksur. Masoro ya do seperti ini. Ini bukan ya itu tapi alif maksur atau mangkus ya. Mangkus itu berbeda, nanti di nahwu saya jelaskan. Nah, ini terkena ini kaidah yang lain, ini sudah kaidah yang lain. Yang intinya kaidah yang nomor 6 itu di sini ya. Di sini ketika ada wawu ini diganti dengan ya fasara yardoyu. Nah, seperti ini. Nanti ini terkena kaidah yang lain, nanti kaidah selanjutnya. Intinya kalian fokus di kaidah yang nomor 6 ini. Ketika ada wawu atau ya jatuh pada akhir kalimat atau berada pada lam fiil, maka huruf sebelumnya tidak dhammah, ini fathah, berarti syaratnya sesuai, maka harus diganti dengan ya fasara yardoyu. Wis sampean intinya ning gini konotok, intinya ning gini mriki. Itu adalah kaidah yang nomor 6. Itu kaidah yang nomor 6. Nanti pertemuan yang akan datang kita bahas lagi kaidah 7, lalu pelajaran sorotnya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sekian, apabila ada kekurangan mohon maaf juga. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Yang belum mengerjakan pekerjaan kemarin silahkan segera dikerjakan. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.